Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada persamaan gue di platform lain seperti Telegram dan Facebook dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So, kalau misalnya kalian sudah diminta transfer, kalian mohon jangan transfer karena itu adalah penipuan, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, berbicara tentang IHSG, di minggu kemarin IHSG masih bergerak sideways. Dia sempat naik di awal-awal, kemudian di akhir-akhir dia bergerak turun sedikit, koreksi lagi, dan akhirnya dia close di level 6022. Bagaimana kondisi IHSG untuk minggu depan? Apakah dia masih bisa untuk naik ataukah dia masih mau bergerak turun, teman-teman ya? Dan saham-saham apa saja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingan 1 minggu ke depan? Seperti biasa, gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita langsung ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa sekarang saya sedang menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue pakai untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency, teman-teman ya. Dan buat kalian yang mau coba, kalian bisa coba gratis di tradingview.com, bikin aja gratis ya, linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut terus kalian bikin aja gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau berbayar ya kalian tinggal klik link di bawah juga, itu ada yang berbayar untuk pro $15 per bulan. Kalian bisa dapat fiturnya tuh lengkap banget, bisa filter saham, bisa dapat indikatornya itu untuk insert indikator lebih banyak dan segala macamnya. Oke. Dan di depan ini adalah indeks kita IHSG, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita bisa lihat ya di minggu kemarin itu bergeraknya masih mix, teman-teman ya. Untuk IHSG kita di awal-awal dia naik, kemudian di akhir-akhir minggu dia dikoreksi lagi kemudian ke bawah, teman-teman ya. Dan akhirnya dia di close di level 6022. Oke. Dia sempat bikin lower low ya, teman-teman. Di minornya ini, minornya sudah di break di 5974. Dia sempat di break tapi di false break akhirnya ke atas ya. Dan dia kembali lagi naik ke atas sampai ke level 6100 dan kembali lagi 6100-nya itu kena reject lagi. Sekarang sampai tutupnya di 6022. Ini maksudnya gimana ya, teman-teman? Kalau lihat dari price actions-nya, teman-teman ya, seperti ini ada terbentuk seperti inverted head and shoulder. Kalau misalnya kita perhatikan, ini menjadi right shoulder-nya ya. Kemudian di sini ada head-nya ya, dan dia bentuk inverted seperti ini. Kemungkinan besar dia masih mau up, teman-teman ya, masih bisa untuk up selama IHSG-nya itu tidak bergerak di bawah 5887 atau 5890. Jadi kalau di atas itu mas chance dia untuk up itu lebih besar sekali. Nanti di minggu depan kemungkinan besar 6100-nya ini bisa di break, teman-teman, ke atas ya. Itu yang kita akan tunggu-tunggu, ke atas. Dia bisa di break ke atas ke level 6400 sampai 6500-an. Jadi targetnya IHSG masih di level 6400 sampai 6500 untuk yang terdekatnya. Oke. Jadi itu yang bisa kita lihat ya, teman-teman ya, dari price action-nya sebelah sini juga ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan, nah di bagian yang saya highlight ini ya, ini juga tendensinya masih lebih ke up, teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak rejection-nya ke atas itu lebih kuat dan di sini sudah membentuk false break ya, dan ini menjadi satu momentum untuk pergerakan bullish dari indeks kita IHSG itu sendiri ya. Jadi kita masih berharap atau berekspektasi di minggu depan IHSG itu dia bisa ngebreak 6100-nya dengan mulus dan akhirnya dia bisa bergerak ke level 6400 sampai 6500-nya untuk IHSG, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu yang kemarin saya sudah mau bahas. Yang pertama adalah BBNI, teman-teman ya. Untuk BBNI kita kena cut loss, teman-teman ya, kemarin ya. Dia walaupun dia sudah bisa bertahan kena di level demand-nya ya. Kemudian dia retrace sedikit tapi dia tidak kuat ya, dia malah ke bawah lagi dan di sini akhirnya kita kena cut loss. Cut loss-nya cuma 2%, teman-teman ya. Jadi itu nggak masalah ya, di level 4800-an ya kita kena cut loss ya, nggak apa-apa. Itu cuma 2%. Tetapi ada satu lagi, yaitu adalah MTK. Untuk MTK ini kita kena TP, teman-teman ya. Jadi saya sudah take profit di level 2630.
itu sekitar kemarin sekitar 18%-an ya. Jadi 2% loss, 18% profit. So itu tidak masalah, tidak menjadi pusing yang 2% ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi MTK ini kita sudah keluar ya. Nanti kita tinggal cari lagi entry pointnya untuk MTK yang bagus di mana nih. Karena secara sahamnya MTK ini masih bagus teman-teman. Kalian tinggal cari re-entry lagi aja sebenarnya kalau misalnya kalian mau entry di sini ya. Saran saya sih kalau mau entry di level 2400 ya teman-teman, 2400 sampai 2450 itu menjadi area entry MTK berikutnya kalau misalnya kalian mau masuk lagi di MTK. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kemarin yang saya bahas. Sekarang saham-saham yang bisa dijadikan referensi itu apa minggu depan? Yang pertama ada S Hardware. Nah, untuk S Hardware ini ya teman-teman ya, ini sudah oke kalau misalnya kalian mau entry. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke area buying-nya ya di sebelah sini teman-teman. Ini area buying-nya nih yang saya biru-biruin. Dari 1260 sampai 1345 itu buy areanya. Dan kalau misalnya kita lihat ya di S Hardware, di daerah sini dia sudah mulai banyak rejection teman-teman. Ini artinya dia sudah ada perlawanan dari pihak buy-nya dan dia sebentar lagi akan bisa naik ke atas. Kalau misalnya dia bisa break di atas 1350 itu baru harganya akan berjalan kencang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buy sekarang spekulasi itu bisa banget ya, dengan stop lossnya cukup di level 1260-an dan targetnya kalian bisa TP-nya itu di level 1530. Risk reward ratio 1:2,67. So S Hardware ini bisa ditradingkan dengan baik ya. Jadi ini masih oke untuk ditradingkan minggu depan. Itu untuk S Hardware. Nextnya ada BSDE teman-teman. BSD ini juga dia sudah terkoreksi cukup dalam, dan kalau misalnya kita tarik dengan Fibo-nya di time frame yang di trendnya majornya teman-teman yang besar ya, dia sudah ada di level crown area-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sebelah sini, ini sudah masuk crown area, dan di sebelah sininya teman-teman ya, kalau misalnya kita, ini saya hapus lagi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini di yang saya highlight di sini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita zoom ya, ini sudah ada tanda-tanda untuk reversal secara minornya teman-teman ya. Jadi dia sudah ada swing di sini, dan kemudian swingnya itu kemarin walaupun di level 1015-nya itu masih terus ketahan teman-teman ya, tapi dia masih juga tidak bisa lebih rendah daripada swing low-nya. Ini artinya sebentar lagi dia kemungkinan besar kalau misalnya dia bisa jebol di atas 1015-nya ini, dia bisa ke atas. So kalau misalnya kalian yang spekulatif, kalian bisa entry sekarang di BSDE dengan stop lossnya cukup di bawah ini aja teman-teman, di bawah level 950 ya. Jadi di 940 kalian bisa SL sekitar 5%. Dan untuk TP-nya kalian bisa incer di level 1140 ya. Itu 1:3 risk reward ratio-nya. Jadi ini juga masih oke banget untuk ditradingkan si BSD ini. Oke. Untuk dari sektor sendiri properti ya, itu memang belum ada tanda-tanda yang bikin dia bagus ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari indeksnya juga koreksi sudah cukup dalam, dan dia kemungkinan besar akan koreksi dulu ke atas ya, akan retrace dulu ke atas, dan itu yang bisa kita ambil sebagai opportunity untuk ditradingkan di BSDE terutama. Oke. Nah, jadi itu adalah kedua saham yang kira-kira kalian bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Sekarang saya akan bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama ada Tower, teman-teman ya. Nah, untuk Tower ini sendiri ya, dia sekarang berada di peaknya teman-teman ya, dan sekarang dia sudah di retrace ya. Kemarin dia sempat naik lagi ke atas, sekarang dia lagi turun lagi untuk di retest lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Tower, kalian bisa entry di level 1200 ya. Jadi 1200 itu adalah level yang terbaik untuk entry. So kalian tinggal tunggu dia koreksi ke 1200, nanti begitu sampai 1200 kalian bisa entry dengan target ya, kalian TP di 1325. SL-nya kalian bisa taruh di level 1175 ya. Jadi seperti itu risk reward ratio-nya, jadi saya bikin seperti ini ya. Nah, risk reward ratio 1:3,67. So ini juga masih oke untuk ditradingkan, tapi tunggu dulu sebentar lagi untuk Tower. Itu untuk Towernya teman-teman ya. Nextnya itu ada BBRI. BBRI sendiri belum ada tanda-tanda yang bagus untuk ditradingkan teman-teman ya. Jadi kita masih wait and see dulu. Kalau misalnya kalian mau entry, tunggu sampai BBRI nutup gapnya di level ini teman-teman ya, 3000, sekitar 3680 sampai 3780 ya. Itu adalah gapnya BRI. Kalau misalnya kalian mau entry, lebih baik di entry gapnya situ saja. Oke, itu untuk BBRI. Nextnya ada BRMS, Bumi Resources ya teman-teman ya.
Nah, untuk Bumi Resources ini memang ya untuk saham-saham yang bergerak di bidang energi seperti Adaro, Bumi Resources itu bisa dijadikan diperhatikan dalam waktu dekat teman-teman, karena memang secara siklus bisnisnya dia lagi up lagi nih sekarang ya teman-teman ya. Ini untuk si BMRS, kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa tunggu di level ini 100 sampai 104, itu adalah level entry untuk BRMS-nya. Kalau misalnya belum sampai situ, tunggu dulu sampai dia koreksi ya, sampai ke level 100 mungkin ya, itu yang adalah entry level terbaik untuk si BRMS-nya. Next ada ERA teman-teman. Nah, untuk ERA sendiri dia kemarin sudah di up ke atas ya, kemudian sekarang lagi di retrace ke bawah. Untuk entry area yang paling bagus untuk ERA adalah di level 650. Jadi kalau misalnya kalian mau entry ERA, itu tunggu sampai dia koreksi ke level 650, baru kalian bisa entry dan baru kalian nanti bisa TP di level 730 ya. Kemudian stop lossnya kalian cukup di level 620. Risk reward ratio 1/2,67. Itu untuk ERA seperti itu. Nextnya ada BJTM. Nah, untuk BJTM sendiri ini juga belum ada tanda-tanda yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau buy BJTM, tunggu sampai dia ke level 650-an teman-teman ya. 650 sampai ke level 680 itu adalah area yang terbaik untuk entry si BJTM. Belum sampai di situ, kita tunggu dulu sampai dia sampai ke level itu dulu. Oke. Nextnya ada temennya yaitu BJBR teman-teman ya. BJBR juga sama, dia belum ada area-area yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau entry untuk BJBR, tunggu di level 1145 sampai 1150-an. Itu juga menjadi area yang terbaik untuk entry di BJBR. Selebihnya kalau belum sampai situ jangan di entry dulu. Terus kemudian ada Pegas teman-teman ya. Nah, untuk Pegas ini sendiri juga sama, belum ada tanda-tanda untuk bullish. Dia ada structure sebelumnya juga sudah di break ya, dia sempat naik terus dipantulin lagi ke bawah. Kemarin hari Jumat juga dia sempat naik sedikit tapi di reject lagi ke bawah. Itu tandanya tekanan bearishnya masih kuat, dan kalau misalnya kalian mau nungguin beli, kalian tungguin dia di level 900 teman-teman. Di 900 sampai 915 itu adalah level untuk beli si Pegasnya. Oke. Nextnya ada WIM. Nah, untuk WIM sendiri ini kalian boleh teman-teman kalau misalnya mau beli, karena dia sudah ada structure untuk dia nge-buy teman-teman. Dia ada pola-pola yang pembalikan arah secara minornya, jadi sudah terbentuk ya di level 530. Dia bikin swing low di sini, dan dia kemudian berkonsolidasi atau membuat base kecil yang tidak berhasil untuk tembus ke bawah. Ini artinya tekanan bullishnya masih bisa bertahan di atas. So kalian bisa nih entry di WIM ya. Kalau misalnya kalian mau entry WIM, kalian bisa entry WIM. Stop lossnya cukup di bawah sini di level 520, dan TP-nya itu kalian bisa set di 810. Risk reward ratio 1/2,63. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di WIM, ini masih menjadi saham yang bagus untuk di entry ya. Nextnya ada Antam teman-teman. Untuk Antam ini sendiri juga sama teman-teman, kalian bisa coba untuk entry sekarang ya. Entry di Antam ini masih boleh sekali. SL-nya cukup di bawah swing low-nya di sini di 2100 ya. Terus kemudian targetnya kalian bisa set di level 2700. Risk reward ratio 1/2,1. Di sini dia ada false break teman-teman ya. Di sini kalau kalian perhatikan di sini ada low ya. Kemudian di sini juga ada low lagi ya. Yang mana low-nya itu lower low-nya sebelah kanan. Dan dia terbentuk divergence, bullish divergence di sini, dan dia bisa tutup up ya teman-teman ya ke atas. Ini berarti artinya ini ada false break ya, ada double bottom juga, dan di sini dia siap untuk naik ke atas, targetnya 2700. Jadi Antam ini juga cukup oke untuk kalian coba tradingkan, boleh banget ya. Nextnya ada Astra International ya. Untuk Astra ya, ini belum ada tanda-tanda yang bagus teman-teman ya. Selama dia masih bergerak di bawah 5.000, kalian jangan buy dulu. Tapi kalau misalnya nanti dia sudah masuk ke area di atas 5.000 harganya, baru kalian boleh berpikir untuk nge-buy si Astra ini. Tapi kalau misalnya masih di bawah 5.000, jangan dulu. Kenapa? Karena itu 5.000 itu adalah level structure-nya yang mana sudah di break sekarang, dan dia sekarang masih bertahan di bawah level 5.000. So tunggu sampai dia bermain di atas 5.000 untuk si Astra. Oke. Yang terakhir teman-teman itu ada Hoki. Nah, untuk Hoki ini juga masih belum teman-teman, structure sebelumnya juga yang minor di sebelah sini sudah di break ke bawah, dia sempat retrace ke atas tapi dia masih dipantulin lagi ke bawah. Ini artinya si Hoki masih mau ngejar di level 185. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-buy Hoki, tunggu sampai ke structure besarnya di 185 atau sampai 180-an. Itu adalah level terbaik untuk kalian bisa buy si Hoki. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, gue bukan financial advisor. Jadi apa yang gue sharing di sini hanya pure pendapat gue sebagai seorang trader, teman-teman ya. Dan juga
kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management sendiri kalian ya tuh untuk supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke, teman-teman. Mungkin segitu dulu, teman-teman. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi di trading cash selama 1 minggu ke depan. Gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request tentunya. Dan sekali lagi gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian dapat dari video ini, kalian harus sesuaikan dulu dengan money management dan juga trading management kalian, supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan juga Facebook dan nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan transfer kalau misalnya kalian tidak mau tertipu teman-teman, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Dan kalian bisa komen di bawah juga kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Bisa itu tentang saham, bisa tentang materi, apapun itu yang berhubungan dengan saham, forex, maupun cryptocurrency. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.